Mulai acaranya saya akan menyampaikan biografi singkat beliau, yaitu status pendidikan beliau adalah mahasiswa S1 Universitas Al-Azhar dan pengalaman mengajar beliau pendiri dan pengasuh pesantren Al-Azhar Nusantara Mesir. Dan yang kedua, pemateri daurah kitab Turas Ribat Syekh Nawawi Mesir. Berikut. Mari kita mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut pemateri sesi kedua ini kepada Pak Ustadz Athaillah Al-Azhar Yalsi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa khaliqus samawati wal ardin wa mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin ay ya'buduhu ibadatal mukhlisin. Tsumma sholatu ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'in nabiyyin wa ala ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faqadim kasyafa bi basiratil imani wa anwaril Qur'an alla wusula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Fannasu kulluhum halka illa al alimun wal alimuna kulluhum halka illa al amilun wal amiluna kulluhum halka illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa yang merupakan kader-kader ulama, harapan bangsa, sekaligus harapan calon mertua. Tak lupa yang kami sayangi sekaligus kami cintai, rekan-rekan mahasiswi yang merupakan kader-kader ilmuwan sejati, harapan Pertiwi sekaligus harapan saya sendiri. Hadirin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi Quraisyan fa inna alimahu yamla'u tibaqal ardi ilma
Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah pada kaum Quraisy. Waktu itu mencaci maki Nabi, menyakiti Nabi, tapi Rasul mendoakannya. Kenapa? Fa inna alimaha, karena alimnya, ulamanya yang muncul dari Quraisy ini, yang yamla'u tibaqal ardi ilma, akan memenuhi bumi ini dengan ilmu. Abu Nu'aim mengatakan bahwa alim di sini adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Ditinggalkan ayahnya sejak bayi. Lalu ibunya yang sangat mencintainya membawa beliau dari Gaza, Palestina yang fakir sana, dia menuju kota Makkah karena waktu itu menjadi pusatnya ilmu. Tidak mau menyibukkan diri dengan apa? Dengan merasa fakir, tapi ingin berubah, membawa anaknya ke Makkah. Karena tahu ibunya ini bahwa anaknya adalah terlahir dari nasab Quraisy yang mulia. Pada umur 7 tahun beliau hafal Al-Quran, pada umur 10 tahun beliau hafal Muwatta. Muwatta adalah genre dalam penulisan karya hadis, yang di dalamnya ada hadis, ada fatwa sahabat dan fatwa tabi'in. Itu namanya Muwatta, kitab Muwatta. Muwatta ini salah satu kitab pertama yang dibukukan dalam bentuk hadis. Umur 18, beliau diberikan kesempatan oleh gurunya, diberikan ijazah untuk menjadi seorang mufti oleh Imam Muslim Al-Khalid bin Zinji. Apakah bangga Imam Syafi'i? Tidak. Belum merasa cukup dengan ilmu tersebut. Beliau mendengar bahwa di Madinah sana ada seorang alim yang besar, yang luar biasa, yang sudah hafal kitabnya sejak jauh-jauh hari, yaitu Imam Malik. Karena beliau tidak memiliki uang. Aduh, bagasian apa enggak nih? Dari Makkah ke Madinah gitu ya. Bagasian khawatir barang-barangnya kena jumruk. Aduh, gimana? Akhirnya beliau ikut kelompok para pedagang yang naik unta dari Makkah ke Madinah 8 hari. Beliau mengatakan bahwa perjalanan 8 hari itu beliau sambil menghatamkan 16 kali Al-Quran. Siang sekali, malam sekali. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, untuk membuang waktu. Pada hari ke-8 dari perjalanan beliau mengatakan, waktu asar saya sampai di Masjid Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalbi fil Madinah. Susah kalau nggak hafal-hafal gitu. Qala ya nabiyina. Dan Masya Allah, ketika sampai di Madinah, beliau bertemu dengan Imam Malik mubasyaratan. Padahal Imam Malik itu susah ditemuinya. Kebetulan beliau Imam Malik waktu itu sedang ziarah kepada Rasulullah. Beliau mengatakan anin Nafi', an Ibnu Umar, an sahib hadal maqbarah, sambil ditepuk makamnya Rasulullah. Bahaya batul Imam Syafi'i, makin hebat melihat Imam Malik seperti Imam Syafi'i. Lalu beliau meminta untuk menjadi muridnya dan membacakan kitab Muwatta. Kata Imam Malik, nanti saya akan carikan Al-Muqri, pembacanya. Karena dianggapnya Imam Syafi'i masih anak-anak. Tapi beliau memohon dengan sangat, ya Syekh, ya Ilman, kalau seandainya bacaan saya benar dan bacaan saya bagus, tolong diterima. Akhirnya beliau bacakan, ketika mau berhenti beliau Imam Malik mengatakan zid, tambahin lagi, zid, tambahin lagi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini adalah Arabul Khulas, murni orang Arab. Yang kedua, sebelum memasuki ranah ilmu syariah, beliau terlebih dahulu mempelajari lughah di qabilah Hudzail. Qabilah Hudzail ini adalah qabilah terbaik dalam berbahasa Arab, masih murni. Belum bercampur dengan Amin Ewah, masih murni, masih pusat. Bukti bahwa beliau tafawuq fil ulumil lughah, al-imamun fil lughah. Salah satunya mujtahid yang hebat dalam bahasa. Beliau jadi hujjatun fil lughah. Adalah Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i ini beliau 123 Hijriah. Antara Imam Syafi'i 150 Hijriah. Jadi bedanya sekitar umurnya itu 47 tahun.
dengan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan umurnya bedanya sekitar 27 tahun. Beliau mengatakan, saya Asma ini sudah amlakun fil lughah. Seorang raksasa dalam lughah kehebatannya. Dia mengatakan, saya mentashid syair-syair Hudzail fi syabi Quraisy ismu Muhammad Idris. Saya mentashid syair-syair Hudzail itu pada seorang pemuda umuran 18-20 ya. Kalau seandainya Imam Syafi'i umur 20 berarti waktu itu Imam Asma'i umurnya udah 47. Pada seorang pemuda yang tampan, yang fasihul lisan. Ya. Tuh, Imam Filuh. Maka ketika membacakan kitab Muwatta, beliau dengan bahasa yang fasih, yang kedua penguasaan bahasa yang baik, yang ketiga diberikan suara yang bagus, Imam Syafi'i. Beliau mulazamah dengan gurunya Imam Malik hingga Imam Malik meninggal pada tahun 183 Hijriah, pada tahun 184 Hijriah. Kayaknya nggak mau. Nggak usah pakai mic. Pada tahun 184 Hijriah, beliau setelah gurunya meninggal, beliau menuju Baghdad, menuju Irak. Kenapa? Karena di sana ada Ahlul Ra'i. Sayangnya ketika beliau lahir 150 Hijriah, Abu Hanifah meninggal. Maka beliau tidak mu'asharah, tidak bertemu dengan siapa? Dengan Abu Hanifah. Hanya saja beliau bertemu dengan murid-muridnya yang sudah wusul ila darajatil ijtihad. Darajatul ijtihad yaitu Imam Abu Yusuf dan Hasan Asy-Syaibani. Beliau belajar pada Imam Hasan Asy-Syaibani sekitar 2 tahun. Di sana belajar ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu ra'yu. Maka dalam diri Imam Syafi'i terdapat 2 nahrun, 2 nil, 2 sungai yang agung. Yang pertama Fiqhul Hijaz dari Imam Malik, yang kedua Fiqhul Ar-Ra'i dari siapa? Dari Imam Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Satu-satunya ibtikar Imam Syafi'i, satu-satunya mujtahid yang menggabungkan dua manbaul ilm. Yang kedua tadi itu dia satu-satunya mujtahid yang hujjatun bil. Yang ketiga berikutnya, beliau setelah 184 Hijriah beliau pulang ke Makkah, tinggal di Irak 2 tahun 3 tahun, beliau balik lagi ke Makkah mengajar Masjidil Haram. Lalu pada tahun 1995 pada 195 Hijriah, beliau 195 Hijriah balik lagi ke Baghdad. Kali ini bukan dalam rangka belajar, bukan dalam rangka membuat pesantren, membuat bimbel, tapi membuat sebuah madhab yang sangat agung. Kenapa? Karena beliau merasa metropolitannya, kosmopolitannya itu di Baghdad. Karena waktu itu pusatnya pendidikan sudah dipegang waktu itu oleh Abbasiyah. Beliau dalam fase ini mengarang kitab Ar-Risalah. Kitab Risalah ini adalah apa? Adalah kitab dalam usul fikih, ibtikar beliau dalam usul fikih. Ulama pertama kali di muka bumi ini yang membuat usul fikih. Hanya saja risalahnya namanya Ar-Risalah Al-Iraqiyah atau Ar-Risalah Al-Atiqah atau Ar-Risalah Al-Makkiyah. Ditulisnya di Mekah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini adalah seorang alimun kabir fil hadis. Beliau meninggal 198 Hijriah. Lalu beliau juga membuat kitab tentang fikih. Kitab fikihnya itu Al-Hujjah. Nah ini madhab beliau yang di Irak ini yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama kibar yang lainnya. Beliau tidak merasa nyaman di kota Irak. Sebab apa? Sebab waktu itu Abdullah Al-Ma'mun, Khalifah Abdullah bin Ma'mun ini dekat sekali dengan Mu'tazilah yang sudah mulai menggerogoti nasus syar'i. Maka beliau pindah ke Irak, pindah dari Irak ya. 109 beliau ini pindah ke Irak dari Irak ini pada 199, jadi 4 tahun saja, 195 sampai 199 di Irak.
199 beliau pindah ke Mesir karena mendengar di sana ada Imam Laith, dan juga Imam Laith sudah tidak ada, maka kesempatan untuk mengajarkan madhab beliau yang berbeda dengan gurunya Imam Malik, berbeda juga dengan madhabnya Abu Hanifah. Di sini pada 199 beliau sampai ke Mesir. 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya sudah ada Sayyidah Nafisah. Maka beliau sebagai ahlu baiti Rasulillah, ahlu Quraisy sangat menghormati Sayyidah Nafisah. Sebab min jihadil nasab dia lebih tinggi. Yang kedua min ahlul ma'rifah, bukan manusia biasa. Hal-hal spiritual beliau tanyakan kepada siapa? Sayyidah Nafisah. Beliau di sini mengajar, menganalisa dalil, terus berijtihad, mentarbiyah murid-muridnya. Sehingga beliau membuat merevisi kitab Ar-Risalahnya. Usul fikih itu Ar-Risalah Qadimah menjadi Risalah Al-Jadidah yang tulis di Mesir. Dan juga banyak fikih-fikih beliau yang tidak hujah dirubah, ya. Banyak karya-karyanya hingga disatukan menjadi kitab Al-Um dalam fikih. Maka sempurnalah mazhab Syafi'i di sini waktu di Mesir. Wasala ila marhalatin nabji, marhalah sudah sempurna, iktimal. Setelah masa yang tidak lama, beliau sekitar umurnya 54 atau 55 Hijriah, 54 atau 55 ya. Beliau meninggal dan meminta Sayyidah Nafisah menyolatkannya. Maka di sini pada 205 Hijriah, 204 Hijriah beliau meninggal. Sudah meninggalkan karya yang luar biasa dalam usul fikih kitab Ar-Risalah. Juga meninggalkan karya-karya fikih kitab Al-Um. Dan yang lebih terbaik dari itu adalah meninggalkan murid-murid yang setia yang mengajarkan pemahaman dulu. 270 Hijriah, murid terakhir beliau meninggal, Rabi' Sulaiman Al-Muradi. Maka masa periwayatan sudah selesai itu dari murid-muridnya hingga ke masa berikutnya istiqrar madhab Syafi'i, munculnya Imam Syafi'i, Imam Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali meninggal 505 Hijriah. Para ulama mengatakan wal kutubus Syafi'i, kitab-kitab Imam Syafi'i ba'dal Imamil Ghazali, setelah Imam Ghazali yurja'u ilaihi, semuanya dikembalikan pada Imam Ghazali. Usulian wa fiqhiyan, baik usul fiqih ataupun fikih. Yang jadi masalah sekarang, setelah Imam Syafi'i membuat karya Ar-Risalah, kita berbicara tentang tarikh ilmu usul fiqih ba'da tadwin, qabla tadwin, silakan cari dari mulai zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah di situ adalah wahyu, Rasul adalah seorang qadhi, Rasul juga seorang mufti, Rasul yajtahidu berijtihad. Yang semuanya itu pada dasarnya asal takdir Rasul. Hanya saja di masa ini benih-benih usul fikih sudah ada. Seperti Rasul membenarkan ijtihadnya siapa? Salah satu sahabatnya yang diutus ke Yaman, Mu'ad bin Jabal. Bima tasbih, hei Mu'ad, apa yang kau hukumi kalau saat bima tasbih ya Mu'ad? Nanti di sana delegasi Rasul itu ya, diplomatnya Rasul di Yaman. Kalau seandainya ada masalah di masyarakat, apabila dia bertanya hukum, apa yang kau hukumi? Bima tasbih. Qala bi kitabillah. Kalau tidak dalam Quran, fa bi sunnati Rasulillah. Bagaimana kalau tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis? Beliau jawab, ajtahidu biro'i. Saya akan gunakan akal saya, gunakan kemampuan saya dalam ilmu untuk menganalisa data, menganalisa dalil, menganalisa permasalahan dan menjawab permasalahan. Itu manusia. Wala'alu, saya sudah menyerahkan semuanya pada Allah. Mau benar atau salah, yang penting hukum ada penyesalannya. Akhirnya Rasul memukul dadanya sebagai bentuk penghormatan. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulihi bima waffaqa rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik pada utusan Rasulullah Muhammad yang sudah memberikan hidayah padanya sebagaimana Allah memberikan petunjuk pada Rasulullah. Lalu berikutnya, setelah Rasul tiada, fase sahabat. Fase sahabat ini apabila ada masalah yang tidak ada jawabannya, mengumpulkan para sahabat. Berarti melakukan ijma. Apakah ada sahabat yang bisa menjawab
jawab. Yang lainnya bagaimana? Setuju atau tidak? Ijma sukuti kah? Atau ijma tidak sukuti? Berikutnya masuk fase kias, ya. Ada fase kias, di situ sahabat juga ada melakukan kias. Lalu masuk kepada tabi'in, masa tabi'in otomatis mengumpulkan karya dari para sahabat tadi yang mulai menggunakan Quran hadis, ijma, kias, masuk ke masalah mursalah. Masalah maqasidus syariah sudah mulai pakai. Tapi semua itu belum ada, belum ditadwin, belum dijadikan satu buku. Kenapa? Karena usul fikih itu laksana aplikasi. Aplikasi Gojek, aplikasi Uber dan lainnya. Aplikasi ini perlu digunakan oleh siapa? Orang yang tidak pandai, yang tidak tahu tempat. Kalau supir-supir klasik mah, taksi-taksi yang sudah beruban, sudah lama, dia tidak butuh. Tinggal kasih tahu di mana, udah nyelonong aja. Nah begitu pula para sahabat itu malakatul istimbat, malakatul lugawiyah, juga dia syahidun ala waqi syariah, menyaksikan terjadinya syariat, tidak memerlukan aplikasi secara natural. Hanya saja ulama setelahnya ini butuh wa'idul istimbat. Manusia yang pertama yang yamla'ul ardo, ya, ilman adalah Imam Syafi'i tadi. Karena satu-satunya mujtahid yang dari Quraisy hanya Imam Syafi'i saja. Abu Hanifah dari Persia. Imam Malik bukan dari Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal dari Arab, kan? Berikutnya, wa madza ba'dal Imam Syafi'i wa ba'dal tadwin. Bagaimana kabar usul fikih setelah pembukuan ini? Setelah Imam Syafi'i, para ulama seterusnya menyempurnakan usul fikih Imam Syafi'i karena baru landasan awal. Belum yaktamil. Ada yang menambahi, ada yang menguranginya. Lalu terbagi oleh dua metode, oleh usul fikih dibagi oleh dua tata cara. Ada dua manhaj, ada dua madhab. Yang pertama, manhajul mutakallimin atau manhaj Syafi'iyah, mengikuti metode Imam Syafi'i. Yaitu buat usul fikihnya baru muncul furu', cabang-cabangnya. Artinya apabila ada cabang tidak sesuai dengan usul fikih dasar, maka tercancel. Itu metode Imam Syafi'i atau mutakallimin. Yang kedua, metode Abu Hanifah atau metode Ahnaf. Metode mutakallimin bisa disebut juga metode jumhur karena Muhammad bin Hanbal, Maliki, ya, Syafi'i itu sama menggunakannya metode ini. Sedangkan yang kedua, metode Abu Hanifah adalah manhaj berikutnya metode fuqaha. Sebab apa? Sebab Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis usul fikih, hanya adanya fatwa-fatwa fikih. Ada karya-karya fikih yang ditulis oleh murid-muridnya. Maka beliau dari fikih dulu baru menjadi usul, dikumpulkan baru menjadi usul. Bahasanya minal furu' ilal usul. Kalau Imam Syafi'i minal usul ilal furu'. Ya, metode itu. Terus setelah Imam Syafi'i katanya dalam madhab mutakallimin, usul fikih mutakallimin itu ada 4 kitab yang jadi ruknun min arkan usul fikih. Jadi tonggak dasar kitab utama dalam mempelajari usul fikih mutakallimin Syafi'iyah. Yang pertama, kitabnya itu Al-Umad atau Al-Umdah, karya Qadhi Abdul Jabbar. Beliau meninggal pada 415 Hijriah. Hanya saja kitab ini mafqud, tidak ada, hilang. Tapi disyarih oleh murid beliau, Qadhi Husain Al-Mu'tazili. Beliau meninggal pada 463 Hijriah. Dua tuh, 4 kitab. Berikutnya, karya Imam Haramain Al-Burhan, gurunya Imam Ghazali. Beliau meninggal pada 478 Hijriah. Yang keempat, ruknun min arkan itu usul fikih adalah Al-Mustasfa, kitab Imam Ghazali yang dibersihkan. Beliau meninggal 505 Hijriah. Sangat susah, sangat sulit, tapi unik. Beliau mengumpulkan kitab-kitab tadi, menganalisanya, menyuguhkan dengan karya yang luar biasa. Hanya saya memang sulit namanya usul fikih. Bahkan saking sulitnya banyak yang pelajari mustasfa ini masuk ke mustasfa. Tahlilin sekali. Nah, 4 kitab hebat ini dalam madhab Syafi'i, ya, mutakallimin ini diringkas, diikhtisar, diziyadah, diambil faidahnya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul.
Beliau meninggal pada 606 Hijriah. Lalu karena terlalu besar 3 jilid, diringkas lagi oleh Imam Tajuddin Al-Urmawi. Tajuddin Al-Urmawi meringkasnya pada kitab namanya Al-Hasil. 655 Hijriah beliau meninggal. Setelah itu diringkas kembali karena masih susah diringkas kembali oleh Imam Al-Baidawi menjadi Minhajul Usul. Beliau meninggal 675 Hijriah. Ini jadi muqarrar dalam Al-Azhar Syariah, betul tidak? Betul. Terus sarah terbaiknya adalah Nihayatus Usul. Karya siapa? Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi, orang Isna sana. Beliau meninggal 772 Hijriah. Jadi sejaman beliau ini dengan Tajuddin As-Subki yang punya kitab Jamul Jawami'. Beliau meninggal 771 Hijriah. Nah, jadi lalu kitab ini terus dipelajari ya. Ada juga Imam Kharafi juga meringkas At-Tanqihat. Tapi karya Imam Minhajul Usul ini ya, Al-Baidawi ini lebih populer. Lalu metode yang kedua adalah karya dalam mazhab Hanafi ya. Karya terbaiknya adalah karya Al-Imam Al-Bazdawi. Itu metode usul fiqih. Ada metode mutakalimin Imam Syafi'i atau Jumhur. Yang kedua metode fiqih. Perbedaannya yang asasi, kalau metode mutakalimin usul fikih dulu baru muncul furu'nya. Kalau metode Hanafiyah furu' dulu baru usul disatukan. Misalkan Abu Hanifah berbicara sholat itu boleh dinantikan, haji itu boleh dinantikan, boleh tidak segerakan. Nanti dikumpulkan al-umur, al-amru ya. Al-amru inda Abu Hanifah berarti apa? Litarohi bukan tinggal fori, dikumpulin tadi. Kalau Imam Syafi'i sejak awal, pokoknya al-amru lil wujub langsung dan seterusnya. Lalu muncul metode berikutnya, metode maqasidus syariah. Jadi usul fikih tadi ada metode yang ketiga itu metode jam'u, mengumpulkan ya. Mengumpulkan dua metode tadi, metode mutakallimin dan metode Abu Hanifah. Yang ketiga metode al-jam'u dalam penulisan usul fikih. Maka dalam metode al-jam'u ini banyak sekali usul fikih contoh. Kalau yang klasik itu usul fikih contohnya sedikit. Sebab apa? Usul fikih untuk lil uqala, untuk orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal jangan belajar usul fikih. Saya disuruh keluar waktu itu ya. Waktu tamjidi. Usul fikih lil uqala faqat liman laysa lahu aql qul yakhruj. Masih nemuin saya Al-Alamah Syahul Fatah. Fatah Syah ini kalau lulus itu 2-3, kalau biasanya layan jahat tidak ada yang lulus satu pun pelajaran. Pas saya mau ujian, tahriri selesai, alhamdulillah. Mulai puasa, sholat hajat, ziarah semuanya. Pas mau sapawi dengan saya, beliaunya umroh, alhamdulillah gitu ya. Enggak ketemu jadinya gitu. Nah ini metode al-jam'u ini seperti kitab Badi'un Nidham ya. Badi'un Nidham As-Sa'di. Beliau ini mencampurkan karya Al-Bazdawi dan juga karya Al-Maqsur Mutakalimin. Badi'un Nidham As-Sa'di. Berikutnya yang dianggap karya seperti ini adalah Jam'ul Jawami, dari namanya Jam'u al-Jawami, mengumpulkan yang tercerai-berai. Beliau mengatakan kitab ini diambil dari mi'atu mu'alafin atau min zuha'i mi'ati mu'alafin, lebih dari 100 kan usul fikih. Hanya saja apakah betul Jam'ul Jawami ini karya Jam'u? Karena pada dasarnya beliau mengikuti dua. Yang pertama, beliau mensarahi karya Ibnu Hajib, Raful Hajib, An-Mukhtasar Ibnu Hajib. Yang kedua, beliau menyarahi Minhajul Usul karya Imam Badawi, dan dua-duanya tidaklah metode jamu. Mungkin yang beliau maksud itu menjamu antara Ibnu Hajib dan juga Imam Badawi.
bukan metode jamu. Terus berikutnya metode yang keempat, metode mutaakhirin. Ini metode usul fikih digali dari sisi usul fikihnya, dari sisi maqasid syariah maksudnya. Dimulai dari Al-Muwafaqat dari Asy-Syatibi. Sebelum Asy-Syatibi adalah udah ada Qawaid Kubro, karya siapa? Izzuddin Abdus Salam. Muncul lagi berikutnya kesininya tuh sampai Sahibut Tafsir gitu ya. Maqasid Asy-Syariah Thahir bin Ashur. Berikutnya Ar-Raisuni. Semua ulama-ulama kontemporer itu mengambil dari beliau saja sebenarnya, hanya mengkomparasi atau mentaktik dengan bahasa yang baru. Karena ilmu maqasid syariah itu sedikit, tidak banyak, tidak bisa dikembangkan. Lalu Ishamat al-Mu'asirin, apa sih? Sumbangsi mu'asir, ulama mu'asir kontemporer banyak membuat karya usul fikih dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya yang mudah dipahami, seperti usul fikih karya siapa? Wabah. Ada lagi karya usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf, Udhori Bek, ya. Dan seterusnya. Itu dalam bentuk ishamat, peran beliau dalam mengembangkan usul fikih. Dalam masa-masa ini kayak semacam sudah tidak ada lagi pembagian Hanafi Syafi'i, sudah masuknya ke fiqhul Islami, bukan berdasarkan mazhab lagi. Berikutnya, apa itu ilmu usul fikih? Ma huwa al-ilmu usul fikih? Yalla ul. Ma'rifatu dalam fikih ijmalan satu. Wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafidi. Begitu kata Imam Baidawi dalam Minhaj. Jadi usul fikih itu adalah ma'rifatu dalil fikih, mengetahui dalil fikih secara global. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadah, tata cara pengambilan hukumnya. Bagaimana hukum menjadi wajib itu, prosesnya. Terus wahalul mustafidi, keadaan seorang mustafid itu mujtahid itu bagaimana? Apakah ahlul ilmi atau tidak? Apakah mencukupi syarat ijtihad atau tidak? Lalu temanya apa? Tema pertama adalah usul fikih, pembahasan tentang al-hukm. Mahwal hukum. Ada hukum, ada hakim, ada mahkum fi, ada mahkum alaih. Hakim adalah man sadara 'alal hukm, yang memunculkan hukum. Atau man yakshifu anhu, orang yang membuka tentang hukum. Kalau makna pertama, al-hakim adalah man sadara 'alal hukm, adalah Allah. Siapa yang menghukumi? Inil hukmu illa lillah. Bahwa hukum-hukum di dunia ini selain hukum Allah adalah hukum palsu, hukum majazi bahasanya. Karena la hukma illa lillah. Yang kedua, apabila hukum itu dimaknai man kasyafa anhu, yang membuka, menganalisa, menemukan hukum, berarti bisa mujtahid. Kalau tadi kan bisa Allah, Rasulnya. Sekarang yang membuka itu adalah seorang mujtahid. Mujtahid pada dasarnya bukan syari'ul hukmi, pembuat hukum. Dia hanya penemu ciri-ciri ada hukum di situ, ditemukan oleh seorang mujtahid. Itu al-hakim. Yang kedua, mawal hukmu. Apa itu hukum? Khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida awit takhir. Adalah perbuatan-perbuatan khitab Allah yang berhubungan dengan mukallaf. Objeknya mukallaf. Baik itu iqtida itu meminta, awit takhir atau boleh memilih. Iqtido, dari kata iqtido ini ada makna beberapa. Hukum Allah itu bil iqtido. Iqtido itu thalabul fi'li, meminta melakukan perbuatan. Yang kedua, iqtido itu maknanya tolab. Tolab ada dua, tolabul fi'li wa tolabul tarki. Apabila tolabul fi'li juga ada dua, tolabul fi'li jaziman. Apabila meminta dengan betul-betul meminta, tak boleh ditinggalkan, maka itu namanya ijab atau wajib. Apabila thalabul fi'li iqtidaan ghairu jazimin, meminta tapi tidak serius memintanya itu, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan ghairu jazim, itu namanya an-nadbu, sunnah.
Hukum itu ada dua tuh ya, pembagian hukum, anwal hukmi, ada wajib tadi itu atau ijab, ada nadbu. Berikutnya, tolabut tarki. Istighfar itu namanya tolabut tarki, meninggalkan, meminta ditinggalkan, jangan lakukan. Ingkana jaziman, meminta betul-betul jangan ditinggalkan. Itu namanya apa? At-tahrim, haram, jangan lakukan. Apabila iqtido, meminta meninggalkan sesuatu, ghairu jazimin, tapi tidak pasti, kadang boleh ditinggalkan, nggak ada sanksi, berarti itu namanya al-karoha, makruh. Udah berapa tuh hukum? Udah 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yang kelima adalah at-takhir. Tadi kan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtido. Ada 4 iqtido tuh. Iqtido ada iqtido talabul fi'li sama talabut tarki. Jaziman sama ghairi jazim. Sekarang awit takhir atau takhir, boleh melakukan atau tidak melakukan. Itu namanya ibahah atau mubah. Yang jadi masalah, ibahah ini hukum atau bukan? Yang namanya hukum kan ada permintaan melakukan atau meninggalkan. Ini mah tidak ada permintaan, boleh dilakukan atau tidak. Takhir. Maka ibahah mah bukan hukum. Secara esensinya ibahah itu bukanlah hukum. Boleh dilakukan, boleh tidak kan? Bukan, tidak ada sanksi, tidak ada pahala. Tapi dimasukkan ke kategori hukum sebagai penyempurna atau golabah atau ilhaq, dikiaskan, dicampurin ke situ. Terus permasalahannya, tadi kan yang namanya hukum itu apa adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'al mukallafin. Khitabullah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Bagaimana kalau seandainya sekarang ada khomer? Khomer itu dalam fikih itu idza takhallalat bi nafsihi. Khomer apabila menjadi cuka dengan dirinya sendiri, tidak ada perbuatan mukallaf tuh. Katanya hukum itu fi'lul mukallaf, ada perbuatan. Ini mah apabila khomer berubah menjadi cuka, bukan suka ya, malis. Cuka pakai C. Dengan dirinya sendiri gitu. Sorohilan menjadi halal. Halal itu hukum syara atau bukan hukum syara? Hah? Halal tidak halal hukum syara atau bukan hukum syara? Hukum syara. Katanya hukum syara itu berhubungan fi'il mukallaf. Ini kan dia menjadi khomer dengan sendirinya, tidak fi'il mukallaf. Di mana hukumnya? Maka ulama menambahi atau anak kecil itu ya, tidak sholat, suruh sholat, tapi dapat sholat juga tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kecil kan tidak dihukumi sholatnya wajib atau sunnah atau tidak, karena belum mukallaf. Maka di sini harus tambah, ada hukum tambahin bil wad'i. Ya, hukum wad'i, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ja'lu syai'i sababan, menjadikan sesuatu menjadi sebab terhadap sesuatu. Al syarton atau syarat, al mani'an atau penghalang. Dan seterusnya. Mana contohnya? Hukum kapan wajib melaksanakan puasa Ramadan? Ketika melihat hilal. Dalilnya apa? Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Fa in syahida minkum syahra. Tuh, syahra apabila kamu menyaksikan bulan, falyasum, wajib berpuasa. Di sini kan tidak ada hubungannya masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tidak adanya perbuatan mukallaf. Emang kita bisa merubah-rubah, menarik-narik bulan biar cepat masuk, atau mundur-mundurin bulan biar tidak cepat bulan Ramadan? Tidak ada perbuatan kita. Maka masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal itu namanya hukmul wad'i. Artinya apa? Ketika melihat bulan itu menjadi syarat puasa Ramadan. Ketika mau melaksanakan wajib sholat dulu itu kapan? Zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu berarti namanya hukmul wad'i, penyebab daripada wajibnya sholat dulu. Hukmul wad'i termasuk menjadi halal dengan sendirinya tanpa perbuatan manusia, hukmul wad'i. Ada sudah tuh. Sekarang menurut kita jumhur bahwa hukum itu ada 5.
Kalau Abu Hanifah membaginya menjadi 7 bagian. Ini perbedaan mutakallimin dan juga Ahnaf fuqaha. Abu Hanifah membagi fardu dan wajib itu berbeza. Pakai zai gitu ya biar ada keren gitu. Malai. Berbeza. Fal fardu wal wajibu laisa mutaradifani. Laisa mutaradif, tidaklah taraduf menurut Abu Hanifah. Sedang karena apa? Karena menurut Abu Hanifah yang namanya fardu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dengan dalil qat'i. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang wajib tapi tidak dengan dalil qat'i seperti dalil dhanni. Mana contohnya? Seperti dalam melaksanakan sholat, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, apabila tidak sholat membaca Fatihah, tidak sah sholatnya. Kalau Abu Hanifah sah-sah saja. Kenapa? Karena kewajiban sholat menggunakan baca Fatihah itu berdasarkan dalil hadis. Hadisnya itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis ahad yufidu dhanna wala yufidu qat'a. Yang wajib menurut Abu Hanifah adalah faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah apapun yang termudah dari Al-Qur'an, tidak harus Fatihah maupun Allah gitu. Sebab apa? Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an itu dalilnya Qur'an, qat'i, fardu. Sedangkan membaca Fatihah wajib. Maka bagi Abu Hanifah tetap sah-sah saja. Fardu wal wajib mutaradifani menurut kita. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak wajib. Maka orang-orang yang mengingkari hal-hal yang fardu menurut Abu Hanifah kafir. Tapi mengingkari yang wajib tidak kafir. Bagi kita mengingkari fardu kah wajib sama-sama kafir. Dari sini kita belajarnya baru masih kulitnya, perpanjang belajarnya. Sebab Imam Syafi'i dari mulai lahirnya belajar hingga meninggal itu belajar. Beliau apa? Lifelong learning, belajarnya lama, berproses. Juga tidak putus. Bagasin aja deh dulu. Setelah itu, tidak, beliau pun membuat community learning. Community learning beliau buat di mana? Di Makkah, di Madinah, di Irak, di Mesir. Tidak putus. Agar melekat ilmu tersebut. Lifelong learning sama community learning. Semoga komunitas kita kali ini dalam apa temanya kita sekarang ini? Pembelajaran, pengkaderan, pakar fikih di sini apa istilahnya namanya? Hah? Training of Fuqaha. Susah baca ini. Jadi makna fikih, al-faqih zaman dulu tuh mujtahid. Proses pembelajaran mujtahid ini mencari gen-gen mujtahid. Memulai pelatihan, training gen mujtahid. Sebab makna fikih zaman dulu adalah yusawi atau murab dengan mujtahid. Semoga akan berhasil. Amin. Yang kedua, proses ini tidak bisa selesai dengan cepat. Emangnya TikTok 5 menit? Emangnya 3 menit TikTok? Ini prosesnya harus community learning juga tidak putus. Dari mulai lifelong learning, community learning dari Mesir, dari mulai sebelum Mesir kan belajar pesantren. Sini, ulang lagi, jangan putus. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli fikih. Allahumma Amin. Allahumma faqihna fid din Amin. wa 'allimna ta'wil. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdullah Azhari yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan pada hari ini. Lanjut, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dengan materi. Mungkin kayak tadi aja fotonya di